Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan robani, cerdas, mandiri, ceria. Baiklah, sudah melaksanakan pembiasaan hari ini, sholat duha dan murajaahnya. Alhamdulillah, anak-anakku yang solihah, tetap istiqomah ya Kak dalam menjalankan pembiasaan di rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika. Dipersiapkan alat tulis dan buku paket matematikanya. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar kita dalam proses pembelajaran daring hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai ke pembahasan tentang pembagian desimal dan persen, Bu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran daring hari ini. Siswa dapat memahami pembagian desimal dan persen. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pembagian desimal dan persen. Pertama, Ibu akan membahas tentang pembagian desimal terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut ini. 0,8 dibagi 5. Caranya adalah 0,8 kita jadikan pecahan biasa menjadi 8 per 10. Dibagi 5 kita jadikan pecahan biasa 5 per 1 sama dengan, kita tulis lagi 8 per 10, tanda apa ini? Bagi. Kita ubah menjadi perkalian. 5 per 1 kita jadikan posisinya kita tukar menjadi 1 per 5 atau kita balik sama dengan 8 dikali 1, 8. Tinggal dikalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 8 dikali 1 tadi berapa? 8. 10 dikali 5, 50. Karena soalnya tentang desimal, berarti kita ubah menjadi desimal. Jadi 8 per 50. Pembagian kurung. 8-nya di dalam, 50-nya taruh di luar. Jadi 8 dibagi 50 bisa tidak? Tidak bisa. Pinjam 0, turunkan 0. Jadi berapa? 80. Sekarang
Pekalian 50 yang mendekati angka 80. Berarti berapa? 1. Kalau dikali 2 hasilnya dia, kalau 50 dikali 2 kan hasilnya 100 kelebihan. Berarti yang mendekati berarti 50-nya dikali 1. Berarti 1 dikali 50, 50. Jumlah hasilnya taruh di bawah, nanti dikurang. Setelah itu 0 dikurang 0, 0. 8 dikurang 5, 3. Jadi 30 dibagi 50 bisa tidak? Tidak bisa, karena sudah pinjam 0, kita pinjam lagi. Turunkan saja 0-nya. Jadi berapa? 300. 300 dibagi 50. Nah, jadi 50-nya dikali berapa? Kalau dikali 5, 5 kali 5 kan 25, jadi 250. Kalau seandainya dikali 6, 50. Kita kalikan 6. Berapa ya hasilnya? Kita hitung dengan cara perkalian bersusun ke bawah. 6 dikali 0, 0. 6 dikali 5, 30. Jadi hasilnya 300. Berarti 50-nya dikali berapa tadi? 6. 6-nya taruh di atas. Nanti dikali 6 dikali 50 tadi berapa hasilnya? 300. Taruh di bawah, nanti dikurang. 300 dikurang 300, 0. Jadi hasilnya 0,16. Kita tulis 0,16. Jadi 0,8 dibagi 5 hasilnya 0,16. Contoh yang kedua, 0,8 dibagi 0,5 sama dengan, kita tulis 0,8 kita jadikan pecahan biasa menjadi 8/10 dibagi 0,5 kita jadikan pecahan biasa menjadi 5/10 sama dengan, kita tulis lagi 8/10. Ini tanda apa? Bagi, kita ubah menjadi perkalian. 5/10 kita balik menjadi 10/5 sama dengan, setelah itu 10 dengan 10 kan bisa disederhanakan nih. Berarti 10-nya dibagi 10. 10-nya dibagi 10. Berarti sama-sama bisa dibagi 10 kan? Kita perkecil. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10, 1. Jadi kita tulis lagi 8/1 dikali 1/5 sama dengan, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 8 dikali 1, 8. Kalikan penyebut dengan penyebut. 1 dikali 5, 5 sama dengan, kita ubah menjadi desimal. Jadi dengan cara pembagian kurung, 8-nya di dalam, 5-nya di luar. 8 dibagi 5 kan berapa? Jadi perkalian 5 yang mendekati angka 8 berarti 1. 1 dikali 5, 5. Taruh di bawah, nanti dikurang. 8 dikurang 5, 3. 3 dibagi 5 kan tidak bisa. Pinjam
koma turunkan 0. Jadi berapa? 30 dibagi 5, perkalian 5 yang hasilnya 30, berarti 5-nya dikali 6. 6 dikali 5 berapa? 30. Taruh di bawah, nanti dikurang. 30 dikurang 30, 0. Jadi hasilnya berapa? 1,6. Kita tulis 1,6. Jadi 0,8 dibagi 0,5 hasilnya 1,6. Contoh yang ketiga, 1,2 dibagi 1,5. Caranya adalah kita jadikan pecahan biasa. 1,2 kita tulis 12/10. Tanda bagi. 1,5 hilangkan dulu tanda komanya menjadi 15/10. Karena di belakang tanda koma ada satu angka, berarti dia kita tulis persepuluhan. Jadi kita tulis 10 sama dengan, jadi kita tulis lagi 12/10. Ini tanda bagi, kita ubah menjadi perkalian. Kita balik 15/10, kita balik menjadi 10/15 sama dengan, berarti ini kita sederhanakan. Berarti ini 10-nya dibagi 10, ini 10-nya dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10, 1. 12 dengan 15 kita sederhanakan. Berarti 12-nya dibagi 3, 15-nya dibagi 3. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3, 5. Kita tulis berarti 4/1 dikali 1/5 sama dengan 4 dikali 1, 4/1 dikali 5, 5 sama dengan, kita jadikan desimal. Berarti dengan cara pembagian kurung, 4-nya taruh di bawah, 5-nya taruh di luar. 4 dibagi 5 tidak bisa, pinjam 0. Tulis koma, turunkan 0. Jadi 40 dibagi 5 berapa? Perkalian 5 yang hasilnya 40, berarti 5-nya dikali 8. 8 dikali 5, 40. Taruh di bawah, nanti dikurang. 40 dikurang 40, 0. Jadi hasilnya 0,8. Kita tulis 0,8. Jadi 1,2 dibagi 1,5 sama dengan, hasilnya adalah 0,8. Pembagian persen. Perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1. 150% dibagi 6. Untuk tanda persen tidak ikut dibagi. Jadi kita kerjakan dengan cara pembagian kurung. 150 dibagi 6. Caranya adalah 150
di dalam, 6-nya taruh di luar. 1 dibagi 6 kan tidak bisa, berarti kena 2 angka. Jadi 15. 15 dibagi 6. Perkalian 6 yang mendekati angka 15 berarti 2. 2 dikali 6, 12. Taruh hasilnya di bawah, nanti dikurang. 5 dikurang 2, hasilnya 3. 1 dikurang 1, 0. Turunkan 0 yang di belakang. Jadi berapa? 30. 30 dibagi 6. Perkalian 6 yang hasilnya 30 berarti 6-nya dikali 5. 5 dikali 6, 30. 30-nya taruh di bawah, nanti dikurang. 30 dikurang 30, 0. Jadi hasilnya berapa? 25. Kita tulis 25%. Jadi 150% dibagi 6 hasilnya 25%. Contoh yang kedua, 90% dibagi 15. Caranya adalah dengan cara pembagian kurung. 90 taruh di dalam, 15-nya taruh di luar. Perkalian 15 yang hasilnya 90. Berarti 15-nya dikali berapa? Coba kita kalikan 15-nya dikali 6 dengan urutan perkalian. 6 dikali 5, 30. Tulis 0, simpan 3. 6 dikali 1, 6. 6 ditambah 3, 9. Jadi hasilnya 90. Berarti 15-nya dikali 6. 6-nya taruh di atas. Nanti dikalikan. 6 dikali 15 tadi berapa hasilnya? 90. Hasilnya taruh di bawah, nanti dikurang. 90 dikurang 90, 0. Jadi hasilnya adalah 6%. Jadi 90% dibagi 15 sama dengan hasilnya 6%. Contoh yang ketiga, 256 dibagi 32 dengan cara pembagian kurung. Berarti 256 dibagi 32. Kita hitung 256 dibagi 32. Kita kalikan 30-nya 32 dikalikan berapa? Coba kita kalikan dengan angka 8. 8 kali 2, 16, tulis 6, simpan 1. 8 dikali 3, 24, ditambah 1, jadi 25. Jadi hasilnya 256. Berarti 32-nya dikali 8. 8-nya taruh di atas. Nanti dikalikan. 8 dikali 32 hasilnya 256. Nanti dikurang. Hasil 256 dikurang 256 hasilnya 0. Jadi berapa ini hasilnya? 8. Kita tulis 8%. Jadi 256 dibagi 32 hasilnya 8%. Baiklah, dibuka buku paket halaman 52. Tentang evaluasi 2. Nanti dikerjakan
soal nomor 2 dan 3. Disalin di buku tulis menggunakan caranya. Nanti kirim ke WA Bulia. Alhamdulillah, pembelajaran daring hari ini semoga bermanfaat dan paham ya Kak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih anak-anakku yang solih-solihah yang sudah menyimak video pembelajaran matematika dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum.